Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Khairiyah. Saya dari Prodi BKPI C1. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar BK. Nah, yang pertama yaitu pengenalan BK. Apa yang kamu ketahui tentang BK? Nah, BK bukan mata pelajaran. BK bukan muatan lokal. BK bukan ekstrakurikuler. Lalu, apakah bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling itu berarti pelayanan bantuan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru kepada konseli atau siswa agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu materi tentang komponen BK. Komponen program ini merupakan komponen yang berdasarkan bimbingan konseling komprehensif, yaitu ada 4 komponen program BK. Yang pertama, ada layanan dasar. Yang kedua, ada layanan responsif. Yang ketiga, ada layanan per individual. Dan yang keempat, dukungan sistem. Yang pertama, proses pemberian. Yang pertama yaitu layanan dasar. Merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Maka, layanan dasar adalah proses komponen program yang berkaitan dengan pemelihara dan pencegahan. Jadi, gimana sih caranya si anak itu bisa terhindar dari masalah? Itu merupakan komponen layanan dasar. Dan gimana sih caranya siswa ini tuh bisa berkembang? Bagaimana siswa itu bisa tetap baik? Gitu kan? Dan gimana sih cara siswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain? Layanan dasar ini berfungsi untuk mencegah anak masuk dalam masalah. Gitu ya. Terus layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Isi dari layanan responsif ini antara lain berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar, pribadi, sosial, dan karir. Terus yang selanjutnya yaitu layanan per individual.
Nah, layanan per individual ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik untuk belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Terus selanjutnya yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan 1. Staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual, layanan responsif. Dan yang kedua, staf personalia sekolah yang lain dalam melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Komponen dukungan sistem terdiri atas aktivitas manajemen yang menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Nah, itu dari materi-materi saya. Apabila ada kata-kata atau penulisan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.